Belum azan-azan nih udah setengah 8 ya. Aduh lama juga puasa. Dikatakan Indonesia jumlah populasi muslimnya lebih besar, destinasi punya lebih banyak, tapi kita kalah sama Malaysia. Betul. Chinese desserts in Malaysia. Tahniah dan selamat kepada Malaysia atas Well, I think I invite you. And I think I have to listen. Because halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Salah satu video ini menggugah hati Sari untuk membahasnya dan juga untuk mengingatkan teman-teman pelancong muslim yang daripada Indonesia ketika datang ke Malaysia. Tak salahkan kita untuk mengingatkan, walaupun Sari bukan muslim, tapi Sari juga tergoyah hatinya untuk memberitahu. Yang Sari lihat bukan hanya salah satu video ini ya, ada ramai juga yang kejadian macam ini, dan Sari lihat baca-baca di dalam komentarnya banyak juga yang tersilap ketika datang ke Malaysia, terutamanya ini adalah pelancong-pelancong yang muslim. Belum kita bahas lebih lanjutnya, tonton video ini sampai akhir ya. Tapi buat kalian yang baru saja datang tengok video Sari ini, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan bel notifikasinya. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita tengok videonya. Oke, ini waktu buka puasa di Penang, di Malaysia. Belum azan-azan nih udah setengah 8 ya. Aduh lama juga puasa. Wah, akhirnya suara azan. Alhamdulillah waktunya ibadah. Itu ada penjual mie satu porsi. Oke, dia duduk, sudah makan, enak. Alhamdulillah kenyang. Mendengar pembicaraan pengunjung di sebelah. Time to try those Chinese desserts in Malaysia. This yellow one, it's really special and it seems like it has something like chocolate inside. This one so much, it's big, it feels you that you're full, 100% full. The second one, it's very sweet inside, but I don't recommend it. This is the best one to try. Oke teman-teman, nah mungkin video ini terlalu cepat, Sari mau jelaskan sedikit ya. Nah ini time berbuka puasa, abang ini datang melancong di Malaysia. Mau buka puasa, lepas kita mau carikan makanan buka puasa kita. Pas abang ini cincang saja ditengoknya ada restoran. Ya dia datang masuk saja tanpa melihat adanya logo halal. Nah, untuk muslim yang Sari tahu ya, Sari baca-baca juga beberapa komentar. Kalau orang Malaysia mesti harus di-approve, dipastikan dulu kedai itu ada logo halalnya, baru mereka berani untuk makan. Abang ini dia hanya masuk saja. Nah, sebenarnya bukan hanya dia aja berlaku ya. Ada beberapa video yang Sari jumpai ya, macam ini juga kejadiannya. Ini untuk teman-teman Indonesia yang mau melancong ke Malaysia, memang di Malaysia ini ada banyak makanan yang sedap-sedap. Tapi pastikan kalau kalian masuk juga untuk yang muslim, pastikan ada logo halalnya. Sari juga prihatin ya, walaupun I'm not muslim, tapi Sari juga ada kewajiban juga untuk memberitahu. Oke, ada tempat makan ala Chinese tapi tidak pakai babi, tidak pakai minyak babi. Nah ini chicken rice, kayak nasi ayam Hainan gitu ya. Ini kuahnya gurih banget. Dan kita nyaman makannya karena nggak pakai, ada tulisan nggak pakai babi atau minyak babi. Selamat makan.
macam abang ini, dia hanya masuk saja karena di Malaysia ini juga ada agama lain ya teman-teman, macam ada suku lain juga ada kedai Cina. Pastikan betul-betul kalau masuk itu harus ada logo halalnya. Juga ada satu video sehari baru tahu karena ramainya teman-teman Malaysia yang berkomentar dan mengeksplain itu bahwa walaupun itu kedai no pork ya, maaf, tapi belum tentu itu halal. Sari pikir dulu ya, ternyata bukan ya teman-teman, walaupun tidak ada itu, tapi itu belum tentu halal. Sari pun ada pengetahuan juga jikalau teman-teman semuanya berkomentar. Kalau orang Malaysia kalau masuk dan makan ke satu kedai itu mesti mereka akan pastikan halal atau tidaknya. Di sini banyaknya kedai makanan halal. Kalau misalnya kalian susah cari tempat makanan masak Melayu, boleh juga kalian datang ke kedai Mama. Itu agak lumayan banyak ya. Kalian berapa ratus meter mungkin ada juga terjumpa. Itu boleh ya teman-teman karena itu halal. Yang menjualnya adalah Indian Muslim. Kalau kalian tak terjumpa macam kedai makanan Melayu panas, boleh try itu ya. Kelanjutannya sehari terjumpa salah satu video ini menarik juga untuk kita bahas ya. Tajuk video ini adalah wisata halal Republik Indonesia kalah dari Malaysia, ini penyebabnya. Dikatakan Indonesia jumlah populasi muslimnya lebih besar, destinasi punya lebih banyak, tapi kita kalah sama Malaysia. Betul. Pertama memang kita itu selalu memperdebatkan yang sebetulnya nggak terlalu perlu ya. Jadi kita sebutkan wisata halal itu apa sebetulnya? Wisata halal itu secara sederhana dan ini bisa dikonfirmasikan juga. Bahkan ini saya juga dapat tambahan penguatan dari Pak Wapres kita, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahwa wisata halal itu adalah satu wisata bagi kaum muslimin yang akan pergi berpelancong menuju satu destinasi. Ya kan? Jadi dia mamanya kemana? Ke Danau Toba. Ya. Wisatawan muslim ini ya dia memerlukan extended services, pelayanan tambahan. Kenapa? Di tempat kunjungan wisata itu di Toba itu boleh nggak dia sholat? Kan harusnya bisa. Boleh nggak dia dapat makanan yang halal? Maksudnya boleh. Boleh nggak dia tinggal di Muslim friendly hotel yang tentunya ada kaedah-kaedah yang syar'i. Hotel syariah. Ya umpamanya ada musolanya, ada kiblat directionnya. Itu is choice. Kalau dia disediakan kan ini juga menjadi bisnis untuk destinasi itu. Jadi jangan Tobanya yang dihalalkan atau kalau kita ke Borobudur yang dihalal. Tidak. Jadi wisata halal itu bukan menghalalkan destinasi. Lebih ke penyediaan jasa dan fasilitasnya. Nah kita ambil contoh yang paling populer. Mall. Apa kalau kita mallnya itu yang halal? Bukan. Mall itu mempunyai fasilitas untuk orang sholat. Sehingga dia juga bisa tinggal lebih lama. Untuk para pengusaha juga menguntungkan. Bahwanya ada sholat maghrib, isya, dia bisa tinggal di situ. Ya. Nah dengan demikian dia ada charge untuk dinner. Ada charge untuk belanja lagi. Kan ini jadi ada win-win solution juga. Buat si pembelanja dia banyak dapat fasilitas itu. Nah ini sudah menjadi worldwide semacam bukan konsensus, acceptable. Kenapa? Jepang itu sudah banyak fasilitas untuk orang Muslim berwisata di sana. Ada bahkan dia menyediakan mobile masjid atau musola. Di Korea dia sudah ada 200 yang namanya restoran halal. Bahkan apalagi di Singapura sudah ada food court halal. Di Malaysia sudah ada jalan yang dedicated untuk orang-orang Timur Tengah yang biasa tidur sampai subuh. Nah mereka dikasih satu jalan terbuka sampai subuh. Karena mereka start habis sembahyang isya sampai subuh berkeliaran, artinya belanja, menikmati hidup. Karena negaranya kan panas. Nah ini bukan Arabisasi, ini adalah fasilitasi, memberikan kesempatan buat itu. Nah ini yang kita sering, kita kalah nih sama Malaysia menangkap peluang begini Pak. Menangkap peluang. Bahkan Malaysia apa saja yang mereka lakukan memang? Mereka salah satu memfasilitasi ini. Yang kedua mereka juga memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan dan juga memperjelas restorannya yang halal dan tidak halal. Dan juga mendidik kaum yang non-muslim. Umpamanya contoh, kalau kita ke Malaysia, saya beberapa kali kita datang ke restorannya, kalau tidak halal dia disebutkan ini tidak halal. Tapi yang halal disebutkan yang halal, sehingga ini mempermudah dan juga ini memberikan dampak yang positif bagi pelancong. Dia nggak susah-susah cari makan itu. Nah ini yang perlu. Di Bangkok juga sama. Di Bangkok itu sekarang ada lebih kurang 15 hotel
berdimensi halal. Bahkan ada bintang 5 dan seterusnya. Dan pengunjungnya atau yang tinggal di hotel halal itu tidak hanya orang muslim, non muslim. Kenapa? Saya tanya. Karena di situ lebih nyaman, lebih tranquil, lebih calm, tidak ada hingar-bingar, sehingga ini membuat family yang tinggal di situ nyaman. Bahkan kemarin saya dapat juga informasi dari Turki. Turki, ya ampun, Masya Allah, Turki itu sudah ada 250 hotel halal. Laku. Teman-teman, nah itu tadi wawancara langsung daripada salah satu TV nasional daripada Indonesia. Tajuknya mengatakan wisata halal Indonesia kalah jauh daripada Malaysia. Ternyata dimaksudnya wisata halal itu adalah fasilitas-fasilitas yang tersedia di negara tersebut. Kalau di Malaysia itu macam restoran-restoran halal itu banyak dan juga dibagi tahu ya, ini restoran halal ataupun ini yang tidak halal macam itu. Tapi terkadang ya macam abang itu tadi mukanya agak sedikit-sedikit Cina kan. Jadi orang daripada restoran itu dia tak pasti sangat ya. Tapi teman-teman, kalau kalian pakai tudung, pasti mereka akan bagi tahu ini restoran halal atau tidak. Sebabnya juga, dan itu kenapa juga sehari lihat ramai ya daripada pelancong-pelancong daripada negara-negara Islam memilih Malaysia untuk destinasi mereka untuk berjalan-jalan, travel, karena di sini mudah mencari tempat-tempat yang halal, macam rumah ibadah, macam makanan-makanan halal, dan di sini juga mayoritasnya adalah beragama Muslim. Saya admin Dunia Fana News pada kesempatan yang baik ini hendak mengucapkan tahniah dan selamat kepada Malaysia atas kejayaannya meraih gelar juara dunia destinasi wisata halal 2022 versi Global Muslim Travel Index atau GMTI tahun 2022 seperti dilansir katadata.co.id. Pada GMTI 2022 ini peringkat pertama tetap diraih oleh Malaysia dengan skor 74 poin. Turki dan Arab Saudi bersama Indonesia menempati peringkat kedua dengan total poin yang sama yaitu 70. Penilaian GMTI 2022 ini memiliki 4 indikator utama sebagai tolak ukur, yaitu kemudahan akses ke tempat tujuan, komunikasi, lingkungan, dan pelayanan. Kemudahan akses dalam hal ini meliputi persyaratan visa, konektivitas udara, dan akses darat ke tujuan. Infrastruktur transportasi dalam hal kualitas jalan, kereta api, dan layanan transportasi udara juga menjadi metrik penting dalam menentukan kemudahan akses di destinasi wisata. Penilaian dari komunikasi meliputi kemampuan bahasa di tempat tujuan, sedangkan dari segi lingkungan akan dinilai apakah wisatawan muslim memiliki tempat yang aman untuk menikmati masa inap mereka. Sementara itu, pelayanan kepada wisatawan muslim adalah kriteria paling penting. Pelayanan dalam hal ini meliputi fasilitas yang harus memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, termasuk makanan halal, tempat sholat, dan fasilitas muslim lainnya. Berikut ini saya akan bacakan 10 besar destinasi wisata halal terbaik di dunia versi Global Muslim Travel Index 2022. Pertama, juara dunianya adalah Malaysia dengan poin 74, sedangkan peringkat kedua Indonesia 70, Arab Saudi 70, Turki 70. Sedangkan peringkat ketiga Uni Emirat Arab dengan poin 66, peringkat keempat Qatar poin 64, Iran poin 63, 6 Yordania 63, 7 Bahrain poin 62 bersama dengan Singapura dengan poin sama 62. Demikian info dari channel Dunia Fana News, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow teman-teman, tahniah Malaysia di peringkat nomor pertama untuk wisata halal. Nah ada banyak tadi sebabnya ya. Setelah orang ramai datang ke Malaysia ini daripada negara-negara luar sana ya, karena di sini mudah mencari makanan halal, dan tapi pastikan itu halal ya. Untuk teman-teman pelancong-pelancong Indonesia, Sari sekedar mengingatkan juga jangan tersalah pula jadi macam abang tadi itu. Tapi ini Sari mau tanya ya, kalian juga boleh menjawab. Maaf juga kalau Sari salah. Kalau macam abang itu tadi case-nya, dia kan tak sengaja, tapi dia pun tak cari tahu dulu, tak ada dia tanya itu halal atau tidak, jadi masuk saja. Nah ini juga tak boleh juga ya, harus
pastikan dulu baru masuk. Kalau tadi itu keadaannya, dia tak tahu, dia sudah makan, tapi tiba-tiba dia sadar, itu termasuk macam mana ya teman-teman? Boleh diterima atau tidak? Teman-teman yang muslim mungkin boleh untuk menjawabnya dan jelaskan kepada Sari. Berterima kasih untuk kalian yang selalu berkomentar, karena komentar kalian itu Sari baca dan Sari untuk tambah informasi, untuk Sari juga sebarluaskan kepada teman-teman yang lainnya. Juga peringatan juga ya untuk konten-konten kreator yang Sari lihat dekat TikTok, itu kebanyakan yang melancong ke Malaysia itu ada juga yang Cina, Indonesia ya. Mereka macam shoot itu makanan kan di kedai Cina kan. Lepas itu dia bagi tahu lah ya, kalian jangan lupa guys, kalau kalian datang ke Malaysia kalian cobai ini gitu kan. Padahal Sari lihat, ini kan non halal. Jangan dicakap semua sama orang macam itu. Pastikan kalau kalian mau shoot makanan itu, cakap dulu ini halal atau tidak. Kalian mau datang atau tidak itu terserah kalian. Yang penting sudah dibagi tahu awal-awal. Karena Sari lihat ya teman-teman, banyak konten-konten kreator yang shoot itu adalah makanan non halal, yang tempat-tempat Cina bagi tahu supaya orang datang ke sana, tapi tak dibagi tahu itu halal atau tidak. Nah ini pernah Sari lihat, itu hari Sari makan ikan bakar, tapi itu Chinese yang jual lah ya. Itu dekat KL sana. Dia itu, tapi Sari boleh dengar lah ya, itu adalah orang Indonesia. Dia pakai hijab. Lepas Sari tengok, makan dekat sini. Walaupun itu ikan ya teman-teman, tapi itu kan non muslim yang menjual. Sari terkejut, kenapa boleh berani makan itu di KL ya, di Petaling Street. Kalau kalian masuk ke dalam, di sana ada salah satu restoran macam itu. Kebiasaannya orang Cina ke kulit putih ke yang makan di sana. Sari terkejut, tiba-tiba dia ada di sana, dia udah makan dulu tau. Baru Sari datang, Sari terkejut. Lepas Sari dengar dia suara, ya dia adalah pelancong turis daripada Indonesia ternyata. Nah jangan macam tu ya teman-teman. Walaupun Sari bukan non muslim, Sari ada juga keinginan mau memberitahu, mau juga kalau Sari salah ya gitu. Tapi kalau orang Malaysia, Sari baca komentarnya ya. Kalau ada food review macam itu, mereka pastikan komentarnya tuh semuanya itu halal ke? Halal atau tak? Sebuah komentarnya macam tuh. Mereka pastikan betul-betul itu adalah halal, baru mereka datang dan makan dekat sana. Oke teman-teman, nah ini adalah sekedar informasi. Mana tahu kalian datang ke Malaysia, ini juga informasi yang berguna menurut Sari untuk teman-teman muslim. Oke, so segitu aja. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, tanda kalian support Sari. Juga jangan lupa untuk nyalakan bell notifikasinya, supaya kalau Sari ada update video terbaru, kalian langsung klik dan dapat notifikasinya. Oke, so thank you again for watching. See you on my next video. Me Sari. Bye.